Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rulin mah ngajawabna dina hate Rul teh. Rul, sing tarik jawab salam teh. Salam teh doa, jadi harus dijawab dengan doa. Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu atuh. Meskipun saum tapi tetap jawab semangatnya Rul. Rul. Oke. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, how are you today? Good, alhamdulillah. Today I'm going to deliver you a speech about Al-Baqarah 183. Ngahulang? Yes? Okay. Satu acan Om Jimmy mulai kajian subuh. Kemudian badai nyapa viewers hala ku bahasa Inggrisnya. Okay, viewers, on this video we are going to talk a lot about Sundanese because I have audience Sundanese here. And because we have a lot of audience Sundanese, we need to adapt ourselves to be Sundanese person. And that is one of example how English is becoming a habit. It's not about a lesson. I came here as Javanese, but I could adapt with Sundanese without any course. I just listen and practice. So that is the key. Okay, ayeuna urang mulai kajianna. Jadi di tan ayeuna orang akan ngebahas tentang Al-Baqarah ayat 183. Sanu apal Al-Baqarah 183? Kom Jimmy di pasien goceng bisa buat meser boba. Al-Baqarah 183. Sahanu tiasa menyebutkan ayatna. Oke, di pasien kulu awalnya teh ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyusa. Uni maju goceng. Bisa meser batagor boba. Ayo, arek mual. Rul, goceng Rul. Boba di bienok. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ayo sahabat deh goceng. Atika. Bade mual. Neng sapa. Rapli bangun nama apa ya Pli? Alimnya goceng. Nyari namun teu aya nu nyebatkeun. Neng Sara tiasa. Neng Putri apa bangun Neng Putri? Terus ya disimpan deui nya. Ya, disimpan deui lah. Teh nu hoyong. Ayo Uni. Tapi alim kapenya moal kapayun di ditu we. Sok. Ayo Uni. Baca tong baca kita lantunkan dengan keras. Ayo Uni. Ayo 1 2 3 sok. Bari ditutup kitu teu naon. Ya ayo bari ditutup. Oke, skupingkeun. Tong bari seuri astagfirullah ayat Al-Qur'an ieu teh. Tong bari seuri. Ayo, Dik. Masya Allah.
Jaki pasikeun ka Uni ya. Tong kamu jaki nya. Barakallahu fikum Uni. Al-Baqarah 183. Nah, ayeuna saha nu bade nyerat di papan tulis? Nu nyerat mah tiasa ningali Al-Qur'an nyerat. Ngan mun tiasa mah nu seratana sae bisi teu kabaca ku batur. Sana yang nyerat. Entong nunjuk batur saya gitu. Saya Rapli. Ayo nyerat hungkul. Sana yang nyerat. Uni deui nya. Serat pis. Teu tiasa nyerat. Hah? Saha hayu? Bisi lohor manten ya tuh. Ayo, saha? Padli, ayo Padli. Ayo teu beres-beres bisi lohor manten itu tak acan materina mulai. Saha? Neng Sarah? Nyerat. Rahmia, ayo Rahmia. Serat. Ayo. Serat Arabna hungkul. Helbi bang, ayo. Ayo Demia. Ya, sepidolna. Ningali Al-Qur'an taranaon. Lamun melantunkan tadi pakai hafalan tapi ayeuna mah nyerat ningali kana Qur'an. So. Ayo. Demia. Alim. Lamun alim ku Kom Jimi disimpen deui ya. Ayo. Ayo Demia. Mau Al-Qur'an ya. Sok. Nah, Demia nyerat dina papan tulis, nu sanes langsung nyerat dina buku tulis. Surat Al-Baqarah ayat sabaraha? 183. Anu atos dilantunkan oleh Uni tadi, ayeuna diserat. Satu ayat hungkul. Kamari mah cenah seueur kamari materina. Nulisna seueur kamari. Cangkel teh. Ayeuna mah satu ayat ditulis sing rapi, sing kabaca. Karena setiap orang nuju tolab ilmu, setiap kita mencari ilmu, kita disunahkan untuk mencatat ilmu itu. Lamun orang nyatat ilmu itu, orang seperti mengikat ilmu itu. Jadi ikat kuat-kuat dina benak orang. Tulis dengan tinta emas dan simpan dalam-dalam di hati dan benak kalian sehingga tak terlupakan. Sok tulis, ada nulis. Helbi nulis Helbi. Astagfirullah. Mana bolpen? Terus kumaha biasana? Hah? Eta bolpen? Anu gaduh bolpen 2? Saha gaduh? Nah, tambutkeun ka Helbi. Jadi pahala, jadi amal jariah. Helbi tulis. Sadi nu teu gaduh bolpen. Sok serat. Lamun Almira nambutkeun bolpen ka Helbi nganggo tintana kanggo nulis kana kasayang, Almira bakaran kenging pahala teu? Unggal dinten Helbi teh rajin
unggal dinten teh ngapalkeun ya ayyuhal unggal dinten dibaca ku Helpi pahalana ngalir teh ka Almirah ngalir. Jadi setiap kebaikan anu urang kerjakan, urang pasihkeun ka seseorang, urang bakalan menerima pahala itu. Helbi muter atuh ka itu muter. Posisi duduk napan bade nyerat. Oke. Orang teraskan. Bismillah. Nah, miladana. Atas. Oke. Orang teraskan. Orang sami-sami atos ngupingkeun surat Al-Baqarah ayat 183 anu dilantunkeun ku Uni. Orang tos baca dan nulis surat Al-Baqarah 183 anu tos diserat ku Demian. Nah, enak orang bahas sami-sami. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, diwajibkan olehmu kepadamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Oke, pertanyaan deui anu tiasa ngajawab goceng. Pertanyaan Om Jimmy, dari ayat ini tujuan puasa teh naon sih? Angkat tangan. Tujuan puasa teh naon sih? Apakah tujuan puasa teh ngarah kenging acuk dulang? Apakah tujuannya ngarah kenging sepeda baru? Di ayat ini menjelaskan tujuan orang berpuasa teh naon. Angkat tangan. Tujuan berpuasa naon berpuasa? Apa tujuan kita berpuasa? Angkat tangan. Naon tujuannya? Hah? Amal. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untukmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa tujuannya? Uni deui anu kenging. Barakallahu fikum. Jaki. Uni ieu kanggo Jaki apa kanggo Uni? Kanggo Uni nya, wah tadi dibagi Jaki. Astagfirullah. Oke. Jadi tujuannya adalah untuk bertakwa. Nah, takwa teh naon? Ayeuna pertanyaan di takwa teh naon takwa? Di Kediri teh caket Jombang. Sanu ti Jombang? Jimmy di Jombang. Di Jombang, dekat Jombang teh aya Kediri, aya kampung Inggris terkenal. Terang teh kampung Inggris. Satu kampung seueur kursusan, seueur orang di mana-mana ngobrol Inggris gitu. Orang meser cilok, meserna ku Inggris. Nah, singkat cerita di Kediri teh aya tahu namanya tahu takwa. Tahu aja bertakwa, piraku urang henteu. Nah, takwa teh naon? Sanu terang ngajawab di. Mantap aya deui jicis. Takwa adalah naon takwa teh? Sanu terang. Naon takwa? Takwa teh ayo terang. Naon takwa? Tulislah di buku tulis. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu ada takwa. Menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Helbi, uih yang di naon takwa teh? Menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semuanya yang dilarang oleh Allah. Uih handi deh Helbi naon takwa teh? Kakak adik ini. Dede naon?
menjalankan segala perintah Allah, sanes satu perintah Allah, dua perintah Allah, sanes semuanya. Semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Sanes menjauhi satu atau dua larangan tapi semua larangan. Jadi tujuan orang berpuasa teh sanes ngarah kengeng acuk dulak, sanes ngarah kengeng cici seueur, wangken lebaran kengeng cici seueur ti uwa, ti mamang, ti nini, ti aki. Sanes eta, tapi apa tujuan berpuasa tadi? Bertakwa, dan takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Oke, contoh. Misalnya aya jalmi namina si fulan. Si fulan teh males orang teh. Males. Lamun aya azan henteu ka masjid. Engke lah salat mah engke dalami keneh waktuna. Si fulan teh kitu. Lamun dititah meser cengek, fulan meser cengek ka binok. Amung hoream ieu nuju kagok ieu main game keneh. Apakah si fulan termasuk orang yang bertakwa? Tidak. Kenapa tidak? Karena ketika ada azan dia tidak ke masjid, ketika disuruh untuk membeli cengek dia malah main game. Bandingkan dengan si fulan yang satu lagi. Dia ketika datang waktu maghrib teh anggap saja jam genep. Hari jam genep kurang 5 menit tos aya di masjid ngantosan azan. Begitu sirine hurung langsung azan. Allahu akbar kata Fardi tadi, Masya Allah. Apakah si fulan yang azan di masjid tadi termasuk orang yang bertakwa? Bertakwa. Karena menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Tujuan orang puasa dari terbit fajar sampai kapan? Terbenamnya matahari, menahan haus, menahan lapar, menahan emosi. Lamun hurang hoyong amak kada ditahan. Karena berpuasa bukan saja menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan emosi, menahan amarah, ngarah sabar. Misal aya nu heureuy kedah sabar, ya. Misal aya nu nitah kedah ngawaro, aya sampah kedah dibersihkan. Semua kebaikan orang dikerjakan selama puasa itu tujuannya adalah supaya orang jadi yang bertakwa. Yang tadinya malas ketika dengar azan nggak ke masjid, ketika di orang meser cengek nggak pergi, berubah menjadi rajin. Setelah berpuasa, si malas tadi harus berubah menjadi rajin. Yang tadinya stingy, how to say stingy in bahasa? Stingy. In Arabic we call it bakhil. Naon bakhil deh? Bakhil? Naon bakhil? Hah? Oke, kalau di bahasa Indonesia kita sebut pelit. Apa bahasa Sundanya? Koret. Apakah seseorang yang koret itu termasuk orang yang bertakwa? Enggak. Karena Islam menyuruh umatnya untuk menjadi seseorang yang dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kupingkan guys, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan, orang yang paling dermawan. Dan ketika Ramadan datang, beliau menjadi jauh lebih dermawan lagi. Dan Rasulullah sendiri bilang, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kalian. Uni gaduh 10.000, dipasihkan ke jaki 2.500 misalnya. Berkurang tak harta uni? Ente. Karena Rasulullah sendiri yang bilang, orang percaya tak ke Rasul? Orang sayang tak ke Rasul? Orang teh cinta ke Rasul. Rasul bilang, bersedekahlah kalian, karena bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kalian. Justru kalian hartanya akan bertambah, berlipat dan menjadi berkah. Jadi lamun aya orang nu bakhil, setelah dia melalui Ramadan dengan benar, maka dia akan merubah kebakhilan menjadi kedermawanan. Yang tadina meser, misalnya gaduh cicis 50.000, meser cilok 10.000, yey sok meser cilok 10.000, 10.000
Seueur 10.000 meureun. 5.000 lah. Meser cilok 5.000. Seueur teh 5.000. Ari meser cilok 5.000 teh nyumput. Urang mah ieu mah hoyong di mampu nyalira lah nyumput. Aya ripa nyumput ripa alim dibagi. Bakhil teh kitu teh. Padahal Rasul bilang berbagilah karena sedekah tidak mengurangi harta. Orang ngadu cilok 5 pasti kan karuli atau 2, hiji ka padli. Dan pahala memberi makan orang teh luar biasa pahalanya. Ada orang yang masuk surga hanya dengan memberikan roti kepada saudaranya. Dia punya 1 roti. Kemudian dia ketemu dengan sahabatnya dan sahabatnya lapar. Orang makan 1 roti wareg teu? Henteu, dah 1 roti roti Padimas 2.000-an wareg teu sakitu. Henteu. Tapi ketika melihat orang di sebelahnya lapar, dia potek rotinya, dikasihkan ke orang yang kelaparan tadi. Dia masuk surga dengan cara memberikan makan kepada orang yang lapar, meskipun dia lapar, mengurangi rotinya. Jadi kedermawanan adalah bentuk ketakwaan. Jadi lamun urang tos berpuasa Ramadan penuh, taraweh penuh, puasa teh anu bolong, subuh di masjid terus, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid terus. Tapi ketika Ramadan berakhir, seseorang itu tetap bakhil. Berarti apakah dia memenuhi syarat? Apakah dia termasuk orang yang mendapatkan tujuan dari puasa? Henteu. Apakah sia puasanya? Bisa jadi sia-sia. Karena puasa itu, Ramadan itu merubah seseorang yang tadinya tidak bertakwa atau yang bertakwa tapi kurang hebat menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Hebat takwanya teh. Anu males tadi jadi rajin, anu bakhil tadi jadi dermawan. Anu bau jigong jadi bau parfum misalnya. Iya. Rasul teh sangat menjaga penampilan. Rasul teh kemana-mana nyanak siwak. Baheula mah teh aya gosok gigi siwak. Ketika Rasul mau masuk rumah, guys, Rasul tuh bersiwak dulu. Kenapa? Karena nanti ketika masuk rumah, assalamualaikum ya habibi, istriku tersayang. Ketika dia mengucap salam, nafasnya baunya harum. Rasul itu kalau sahabat salaman sama Rasul, bau parfumnya bisa sampai 3 hari. Rasul itu wangi. Kita umatnya apa bukan? Umatnya Rasul. Kita mengaku, ya Allah saya ini umat Rasul, saya sangat cinta sama Rasul, saya ingin mengikuti Rasul. Ayeuna pas salat teh bau ketek, bau jigong, bau jengkol. Ari ngaku umatna Rasul tapi pas nyarios ngebul bau beurit, astagfirullah bau beurit. Jadi Allah teh menyuruh kita untuk mencontoh Rasul dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sunnah, lakukan sunnah. Jadikan akhlakmu seperti akhlak Rasul. Karena itu tujuan Islam. Tujuan Islam untuk menyempurnakan akhlak yang tadinya jahiliyah menjadi Islamiyah, menjadi pintar. Yang tadinya bodoh menjadi pintar. Stupidity from sagacity. Yang tadinya era kegelapan menjadi era keterangan, kebangkitan. Apa itu Islam? Bagaimana caranya? Dengan bertakwa. Semakin bertakwa kita akan merubah diri kita yang tadinya buruk menjadi jauh lebih. Tadi contohnya malas jadi rajin, bakhil jadi dermawan. Naon deui contohnya ya? Naon deui contohnya? Pemarah. Yang tadinya pemarah menjadi ramah, sabar. Karena itu bentuk takwa. Semua kebaikan itu bentuk dari takwa. Yang tadinya resep sare, sehari teh hayo we sare, tos subuh sare, tos zuhur sare, tos asar sare. Nah sare wae karena tidur ketika berpuasa adalah ibadah. Bener memang gitu. Tapi ketika tidur saja ibadah, apalagi mengaji, apalagi baca Al-Qur'an. Ketika tidur saja ibadah, apalagi bantu orang tua. Benar nggak? Ketika tidur saja ibadah, apalagi ketika kita menghafal Al-Quran. Kenapa tidur bisa bernilai ibadah? Karena dibandingkan dengan bergibah, dudeng,
Ari gibah teh naon gibah? Gosip. Orang nuju wawasu dina kulah. Bari ngobrol. Cek tingali tadi na YouTube aya nu viral cek. Eta si Ayu Tongtong jogetna kitu coba geuleuh cek. Eta gibah teu? Gibah adalah naon gibah teh? Gosip. Gibah adalah menyebutkan atau menceritakan kejelekan orang lain. Jaki gibah teh naon? Membicarakan kejelekan orang lain yang orang lain itu nggak suka kalau diomongkan dan kita omongkan ke orang lain. Gibah teh dosa teh? Dosa besar apa dosa kecil? Rasulullah SAW mengibaratkan gibah itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saking beratnya dosa gibah, Rasulullah itu mengibaratkan gibah itu ibarat memakan bangkai saudaramu sendiri. Bayangkan, astagfirullah. Orang makan ayam geprek, ari teh dilebet ayam geprek aya naon namanya teh? Meget naonnya? Naon? Gluget gitu. Orang ayam dilebet ayam teh aya naon? Siga ulet tapi goyang-goyang gitu. Bilatung. Orang makan ayamnya aya bilatung geuleuh teu? Bakal diteraskan teu mamna? Moal. Berarti ayam itu adalah ayam yang sudah bangkai bisa jadi dimasak, ada belatungnya. Dan gosip atau gibah itu bayangkan. Daging siapa tadi yang dimakan? Daging saudaramu sendiri, saudara kalian dikebumikan, kalian gali ke buminya, diambil dagingnya dimakan. Naon eta namina? Dan Rasulullah SAW, guys, setiap ada orang yang mengucapkan Rasulullah, kita jawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengaku umatnya, jadi harus bersolawat kepadanya sesering mungkin. Begitu namanya disebutkan, kita harus menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW mengibaratkan itu, makan daging saudara sendiri, naon kolurenya? Orang wasa tega nggak makan daging saudara kita sendiri? Geuleuh, sangat geuleuh. Jadi gibah termasuk perbuatan yang takwa atau tidak? Orang yang gibah akan masuk surga atau neraka? Tadi anu wawasu si ece anu wawasu tadi ngobrolkeun Ayu Ting Ting, itu adalah dosa besar. Dia seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan dia harus meminta maaf kepada Ayu Tongtong tadinya, Ayu Tongtong. Dia menggibah seseorang yang jauh dengan dia. Dan dosanya tidak akan terampuni sampai dia meminta maaf. Minta maaf Ayu Tongtong, saya telah menggibahmu. Jika kejelekan yang kalian sebutkan itu tidak ada pada Ayu Ting Ting, itu bukan lagi gibah tapi apa? Fitnah. Membicarakan kejelekan orang lain yang orang lain tidak suka adalah gibah. Dan mengucapkan kejelekan orang lain yang orang lain itu tidak punya pada dirinya adalah fitnah. Dan fitnah jauh lebih keji daripada gibah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa fitnah jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Aya nu nonton TV teu? Aya pameget anu membunuh satu keluarga di mana? Di Kalimantan. Ada seorang sakit hati dengan perempuan, dibunuh perempuan itu, satu keluarga dibunuh. Keji enggak? Keji. Eta gaduh hati teh kira-kira? Henteu. Hewan saja tidak sekeji itu. Manusia bisa sekeji itu. Bayangkan fitnah. Fitnah teh jauh lebih kejam daripada anak laki-laki yang membunuh satu keluarga tadi. Tadi si ece anu wawasu mengomongkan kejelekan orang, ternyata orang itu gak punya kejelekan itu. Tadi bukan gibah tapi apa? Dosanya jauh lebih keji daripada anak laki-laki yang membunuh satu keluarga tadi. Serem tuh. Bade gibah deui moal. Bade fitnah. Kok mau fitnah? Karena tujuan kita berpuasa apa tadi? Bertakwa. Merubah yang malas jadi rajin. Tadi yang bakhil jadi dermawan, yang suka marah-marah jadi
sabar atau ramah. Apalagi yang bisa dirubah dari sebuah takwa? Takwa itu harus bisa merubah benci jadi cinta. Kalian bertengkar sama teman, kakak sama diri bertengkar, benci. Ketika kalian bertakwa, berpuasa, menahan amarah, sholat tahajud, sholat malam, berbuka, kalian merasa lebih cinta sama Allah, kalian merubah benci tadi itu menjadi, karena takwa itu selalu merubah kejelekan menjadi kebaikan. Yang tadinya malas bersih-bersih menjadi rajin bersih-bersih. Yang tadinya gampang stres, gampang rungsit, aduh iya mah kena mental, orang aduh ya, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit kena mental. Takwa membuat kalian menjadi sangat kuat mentalnya. Jadi orang tahan banting, kuat dan suka membantu orang lain. Jadi apa tujuan takwa? Tujuan puasa apa? Takwa. Jadi orang tanamkan pelajaran hari ini sudah kita tulis dalam buku dengan tinta kalian. Tapi kalian tulis materi hari ini dengan tinta emas, catat dalam-dalam di hati kalian bahwa pada tanggal 31 Maret 2024 kuliah subuh kalian ini tentang tujuan puasa, yaitu takwa. Al-Baqarah 183. Dan tujuan daripada takwa ini adalah merubah seseorang yang tadinya buruk menjadi jauh lebih dalam segala hal. Dan kebaikan yang kita tunjukkan itu harus bersumber dari Rasulullah SAW. Karena sebaik-baiknya contoh adalah Rasulullah SAW. Jadi setiap kalian ingin melakukan sesuatu, selalu kembalikan ke situ. Wah, ieu teh orang arek ka pasar. Di jalan aya paku, naik motor di jalan aya paku. Lamun Rasulullah menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan dilakukan ya? Pakunya disimpan di tengah atau pakunya dikepinggirin? Memikirkan paku atau duri dari tengah ke samping. Di Haikal jalan-jalan, arek main layangan. Jeung si Dudeng. Ayo orang main layangan, dina Serang teh aya duri di tengah jalan. Apa yang harus dilakukan? Durinya dibuang di tempat yang aman. Ketika kita membuang duri yang di tengah jalan supaya nanti orang lain tidak kena itu sudah cukup menjadikan kita orang bertakwa dan bisa mengirim kita ke surga insya Allah. Karena itu adalah kebaikan. Setiap kebaikan ujungnya adalah surga. Dan setiap kejelekan, keburukan ujungnya adalah neraka. Karena bakhil itu adalah pohon yang ditanam di neraka dan ranting-rantingnya ada di dunia. Mereka yang bergelantungan di ranting itu akan mengirim mereka ke neraka. Karena bakhil itu adalah pohon yang ada di neraka. Dan dermawan itu teman-teman adalah pohon yang ditanam di surga. Dan ranting-rantingnya ada di dunia. Siapa saja yang bergelantungan di ranting itu, mereka akan mengirim, pohon itu akan mengirimnya ke surga. Ranting itu akan menghantarkannya ke surga. Jadi orang hoyong jadi dermawan atau hoyong jadi korek. Siapa yang mencontohkan dermawan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita bersolawat, semoga solawat itu memotivasi kita untuk belajar lebih dalam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah gaduh sallallahu alaihi wasallam, gaduh sabaraha putra ye. Setiap hari paling tidak sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya kita bersolawat. Tapi apakah solawat itu sudah cukup? Sallallahu alaihi wasallam sudah cukup memotivasi kita untuk belajar lebih. Sekarang kita tinggal buka HP, buka YouTube. Kita penasaran bagaimana sih penampilan Rasulullah itu? Bagaimana sih Rasulullah itu berdakwah? Bagaimana Rasulullah itu menangani keluarganya? Bagaimana Rasulullah itu? Banyak. Sekarang kita pengen cari informasi, tinggal buka YouTube, tinggal kita ngomong, klik speaker ngomong. Bagaimana Rasulullah dulu berdakwah? Gampang teh cari ilmu ayeuna? Sanunya harus henteu.
Wah, di pamat tegaduh kuota bang. Ya, kupingkan. Kalau kita punya HP, kita punya kuota, apakah kita menggunakannya untuk mencari informasi lebih tentang Rasulullah SAW? Ataukah kita mau win streak main ML sampai liar? Hah? Mana yang termasuk dalam takwa? Menggunakan HP kita untuk kebaikan, mencari ilmu tentang Rasulullah, atau main game ML win streak sampai liar? Mana yang bertakwa? Hah? Mana yang akan masuk surga? Mereka yang hatinya selalu tertaut kepada Allah. Mereka yang ketika buka YouTube selalu pengen dengar kajian, pengen dengar, ya Allah, saya sangat cinta sama Rasulullah, saya pengen tahu lebih dalam. Saya pengen buka kajian gimana sih Rasulullah itu penampilannya, kumaha sih Rasulullah teh lamun berinteraksi dengan sahabat, kumaha Rasulullah lamun ngawurung ngaji teh kumaha. Orang buka YouTube tentang Rasulullah, Ruli, dibandingkan orang main ML sampai liar, mana yang akan masuk surga dari kedua hal ini? Ya? Jika ada dua orang seumur hidupnya, yang satu digunakan untuk belajar di YouTube Islam, yang satu digunakan untuk main ML, mana yang akan masuk surga? Yang belajar menggunakan YouTube itu untuk belajar. Jangan kira internet yang kita dapat sekarang itu gak akan ditanya. Setiap detik akan ditanya. Ya Ajli baheula ku saya di pasien cicis 50 jang meser kuota. Kanggo naon maneh nganggo kuota teh? Kanggo FF. Ya Allah, saya buka Instagram, saya scrolling, saya joget TikTok, ya Allah, misalnya. Apakah itu termasuk dalam hal takwa? Bandingkan sama Jaki misalnya. Ya Jaki, kau pakai apa? Ya Allah, saya pakai buat download Quran. Biar ketika saya di mana saya bisa baca Quran. Ya Allah, saya pakai untuk download aplikasi One Day One Hadis. Ada nggak? Ada. Saya download aplikasi untuk buka YouTube. Saya dengerin ceramah-ceramah dari ustadz dari berbagai tempat. Saya dengar untuk pelajaran bahasa Inggris supaya saya bisa bahasa Inggris. Pahala. Jangan kira semua yang kita lakukan itu gak akan ditanya. Semua akan ditanya, setiap detik akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita harus mempersiapkan itu dari sekarang. Dan semuanya harus berorientasi pada takwa tadi. Oke. Jadi apa tujuan kita berpuasa? Takwa. Ingat itu. Setiap kita lelah, ya Allah saya lapar, saya haus, ingat tujuan kita. Takwa. Menahan haus, menahan lapar, menahan amarah, dan seterusnya supaya kita menjadi bertakwa. Jadi nanti setelah lebaran kalian ngaca ya, pakai baju baru. Pakai baju baru mal. Nganggo acuk dula, nganggo lisa sengit, gosok gigi. Kalian lihat di cermin, Guys, look at the mirror. Kalian lihat di cermin. Kalian lihat di cermin. Yang kalian lihat jangan cuma penampilan kalian, tapi hati kalian, pikiran kalian, sama karakter kalian. Sudah sebaik apa saya berubah di Ramadan ini? Apakah yang malas menjadi rajin? Apakah yang tadi bakhil menjadi dermawan? Astagfirullah. Apakah yang tadinya suka marah menjadi? Kalian lihat apa yang kalian dapat di kaca cermin kalian. Lihatlah dengan cermin keimanan. Kalau yang kalian lihat itu adalah manusia yang sama, apakah kalian mendapati tujuan puasa? Enggak. Orang terang puasa orang diterima apa enggak? Tidak, kita tidak bisa tahu. Orang tetiasa naros malaikat di kanan kiri kita. Malaikat ari maneh nyatet teu pahala dinten ayeuna, tetiasa. Kita nggak bisa tanya dia di sosial media, dia nggak punya Instagram. Kita nggak bisa DM, kumaha amalan dinten ayeuna dikecatet sabarah, tidak bisa. Tapi ada indikator. Naon indikator ini? Ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda bagaimana amalan seseorang itu diterima. Apa tanda-tandanya? Ya kupingkan. Ada tanda-tanda bahwasanya amalan seseorang itu diterima. Apa itu? Tanda dari amalan seseorang diterima adalah
ketika Allah memberikan dia taufik. Apa itu taufik? Petunjuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Itu adalah tanda amalan kita diterima. Jadi kalau Ramadan membuat kita menjadi lebih baik dan kita menginginkan amalan-amalan yang lain, itu adalah tanda lamun amalan orang diterima. Lamun beres Ramadan, hari main ML makin beuki, makin sering main ML, makin main FF makin sering, joget TikTok makin sering, misalnya, apakah kemungkinan besar puasanya diterima? Kemungkinan besar enggak. Kenapa? Karena tanda amalan diterima adalah Allah memberikan dia taufik untuk mengerjakan amalan-amalan baik lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayana ditaroskan dari materi ayana. Siap menjadi pemuda-pemuda bertakwa? Insyaallah. Siap untuk meraih tujuan kita. Tujuan Allah menyuruh kita Ramadan adalah untuk menjadi bertakwa. Siap untuk melakukan tujuan itu? Insya Allah. Semoga Allah senantiasa memberi kita taufik untuk menjalankan seluruh ibadah dalam Ramadan ini, dan semoga Allah menerima semua amalan ibadah kita di Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Mari kita akhiri. Ayo orang tutup pengawasan pagi ayeuna dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setiap kebenaran yang Om Jimmy sampaikan semua itu dari Allah, dan setiap kekurangan yang Om Jimmy sampaikan semua itu semata-mata kefakiran Om Jimmy sebagai manusia. Thank you for listening. Have a great day, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata Januari sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Sholat sunnah.